Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sorean Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mau lagi membacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang nyuekin kamu akan mulai komunikasi kembali. Yang nyuekin kamu akan mulai komunikasi kembali. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar. @Sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita mulai dulu. Ada energi dari seseorang yang akan mulai komunikasi lagi ke kamu. Akan ada energi seperti apa? Ya, kita lihat dulu. Dry, oke? Saat ini mungkin banget hati, perasaan seseorang yang pingin komunikasi lagi sama kamu penuh dengan kekosongan, ya. Ada rasa dahaga, haus, ya. Jiwanya mungkin saat ini sangat kering, ada kesepian, ada kesendirian, dan ada seperti bagian diri yang mungkin hilang, ya. Yang membuat dia merasa sangat kosong, ya. Jadi dia merasa sangat butuh untuk yang namanya terpenuhi, ya. Jadi ada rasa keterhilangan. Itu juga yang mungkin menjadi motivasi untuk dia mulai komunikasi lagi sama kamu, ya. Tapi ini juga menggambarkan bahwa sebelumnya situasi kamu sama dia banyak situasi yang kering, ya. Mungkin ada komunikasi yang tidak begitu lancar, mungkin ada perasaan emosi-emosi yang tidak tersampaikan, gitu ya. Ada situasi progres. Salah satu, ya, alasan orang ini pingin mulai komunikasi sama kamu artinya ada situasi yang mungkin berprogres, ya. Ada perkembangan dari situasi hubungan kalian yang mungkin selama ini ada stagnan, diem-dieman, silent treatment, dan sebagainya, ya. Paling tidak, dengan dia memulai komunikasi kembali sama kamu, itu artinya ada situasi yang berprogres atau berproses, ya. Ada progres, ada perkembangan, oke? Necessity, coba kita lihat ya, ada energi seperti apa di necessity ini. Bentar, aku takut salah artinya. Oke. Ada energi kebutuhan, keperluan, ya. Necessity itu adalah ngomongin sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat perlu. Jadi sangat mungkin banget energi dari si orang ini mau datang sama kamu, mulai komunikasi lagi sama kamu. Sebelumnya ketika banyak nyuekin kamu, karena ada energi dia itu butuh sama kamu. Entah butuh kasih sayang kamu, entah butuh cinta kamu, butuh perhatian kamu, butuh support kamu, butuh kasih sayang kamu, butuh pertolongan kamu, apapun itu, baik material ataupun non material, ya teman-teman. Trickery. Kamu berdealing dengan seseorang yang pandai untuk memanipulasi, ya. Banyak hal yang pintar untuk dia sembunyikan. Ada hal-hal yang juga mungkin, ya, tidak sepenuhnya dia sebelumnya jujur sama kamu. Banyak hal yang mungkin dia sembunyikan. Kamu juga mungkin secara intuisi banyak perasaan kayak curiga gitu, ya. Mungkin dengan situasi-situasi yang penuh dengan situasi yang trickery, ya. Imitate. Ya, orang ini itu sebenarnya seperti banyak sisi yang mirip dengan kamu, ya. Jadi dia sering banget ngikutin kamu, ya. Jadi kalau selera makan mungkin banget selera makan dia mirip sama kamu. Terus habis itu apa yang dia suka mirip sama kamu, dia ngikut sama kamu. Banyak energinya yang kayak ngikut ke arah kamu gitu, ya, teman-teman, kalau sholat di sini. Jadi kalian itu punya banyak sekali kemiripan, ya, dan kecocokan. Paradoks atau kontradiktori, ya. Bisa saja perasaannya dia dengan apa yang dia lakukan atau apa yang dia tunjukkan sama kamu seperti dua sisi yang sangat berbeda, ya. Mungkin banget batin dan perasaannya juga banyak tidak tenang, ya, karena mungkin banyak mendiamkan kamu dan nyuekin kamu, ya. Dan orang ini tuh bisa berubah-ubah dalam berperilaku atau berpikir dan sebagainya, ya. Orangnya itu memang kadang-kadang bisa sangat sulit untuk ditebak gitu, ya. Ngomongnya apa, melakukan apa, kelihatannya apa, aslinya apa. Tapi kedatangan orang ini untuk mulai komunikasi lagi sama kamu, salah satunya ada dorongan hasrat yang kuat,
ya. Mungkin di sini hasrat kerinduan, hasrat energi fisik dan sebagainya ya, sehingga orang ini sangat ingin datang ke kamu mulai komunikasi terdorong oleh hasrat yang kuat. Karena ada chemistry ya, ada chemistry, ada olah rasa, ada perasaan-perasaan yang kuat antara kamu sama dia yang sangat unik yang mungkin tidak bisa dia temui di orang lain, teman-teman ya. Opulence atau prosperity. Sangat mungkin banget ya, orang ini itu sebelumnya banyak nyuekin kamu karena sangat-sangat mungkin dia itu banyak berfokus sama situasi keuangannya dia, finansialnya dia, kemakmurannya dia gitu ya. Dia banyak fokus ke sana gitu ya. Karena mungkin banget dia itu ada energi protections. Dia mau mengamankan situasi dan keadaan dia yang mungkin tidak baik-baik aja ya. Mungkin keadaan finansial dia, keadaan keuangan dia nggak sebaik itu gitu loh ya. Jadi dia itu banyak berfokus untuk mengamankan dulu situasi dan keadaan keuangan dia yang nggak baik-baik aja ya. Ada situasi growth, dan ketika sudah ada perkembangan, sudah ada apa namanya situasi yang membaik, di sanalah dia baru bisa untuk mulai komunikasi lagi sama kamu ya. Ada situasi knowledge ya, ketika dia diemin kamu ya, di sana ada proses pembelajaran yang menambah diri dia tuh semakin mengerti koneksi di antara kalian, lebih memahami perasaan dia ke kamu dan sebagainya. Oke? Lalu ada energi memori ya. Isi kepala dia itu tidak bisa melupakan memori soal kamu. Jadi sangat mungkin kedatangan orang ini itu memang dimotivasi oleh memori dia yang sangat kuat soal kamu. Kerinduan apa namanya soal kamu, ada kangen, teringat semua kenangan yang sudah terjadi sebelumnya, sehingga sangat mungkin banget ya dia itu teringat-ingat soal memori-memori yang pernah ada ya, kenangan-kenangan yang ada, dan dia tidak bisa lepas dari itu ya. Dan sebelumnya dia banyak nyuekin kamu karena mungkin sekali dia belum siap pada saat itu untuk menghindari yang namanya konfrontasi. Karena mungkin dia masih banyak stres, masih banyak tekanan. Mungkin dia belum bisa untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan, atau mungkin banyak ekspektasi kamu dan sebagainya ya. Jadi mungkin ada kesalahpahaman di antara kalian, ada hal-hal yang ingin kamu tanyain soal sama dia ya, yang secara mentalitas dia itu belum siap untuk ngadepin kamu karena entah takut, tertekan, stres dan sebagainya. Makanya sebelumnya memilih untuk banyak nyuekin kamu ya, dengan banyak mendiamkan kamu. Sebelum lebih lanjut, kita coba lihat siapa ciri-ciri orang ini. King of Swords, kamu berdealing dengan seseorang yang cukup keras ya, orangnya cukup keras dengan apa yang dia mau, dengan apa yang dia pikirkan. Orangnya bisa menjadi sangat dominan. Terkadang dia bisa punya sisi untuk mendominasi ya, orang lain tuh mesti seperti yang dia mau, sesuai dengan apa yang dia pikirin. Jadi bisa berpotensi diktator ya, itu yang terburuk banget. Orang ini secara pikiran dan mindset sangat kuat sekali ya, dan sangat mungkin banget sebenarnya orang yang cerdas. Ada sisi King of Pentacles. Wah, kartu raja ini ada keluar semua ya. Seseorang yang berjiwa pemimpin, dominan ya. Orang yang pingin banget menjadi seorang provider, atau seseorang yang bisa menyediakan ya. Mungkin memang di dalam keluarganya pun ya, dia tuntut menjadi seseorang yang mampu untuk menyediakan secara finansial ya. Orangnya itu punya sisi protektif ya, kelihatannya keras, kaku ya, dominan. Ada energi the Fool. Orang ini bisa kelihatan cuek ya, bisa kelihatan cuek, orangnya spontan, ada jiwa yang bebas yang ada di sana juga ya teman-teman. Dan ini adalah orang yang ketika dia menyuekin kamu, itu adalah bentuk dari dia itu berusaha untuk mengabaikan masalah yang ada karena dia sedang concern dengan yang lain ya. Ada Nine of Cups. Secara pikiran ya, dia itu mencari secara perasaan dia mencari hal-hal yang bisa memuaskan batin dia. Orang ini keinginan batinnya banyak ya. Orang yang emosional juga di satu sisi gitu ya. Dan ada energi Ten of Swords ya, seseorang yang sedang berusaha untuk
bangkit dari begitu banyak kegagalan ya. Mungkin dalam hidupnya itu banyak kegagalan, mungkin dalam karir, dalam bisnis, dalam membina keluarga, dalam menyupport keluarga gitu ya. Mungkin keluarganya datang dari keluarga yang banyak masalah, keadaan juga nggak baik-baik aja gitu ya. Tapi selain chemistry dan hasrat, apalagi yang membuat dia itu pingin datang mulai komunikasi lagi sama kamu? Exploration. Ternyata dia itu masih merasa pingin tahu banyak soal kamu, masih pingin untuk mengeksplorasi hubungan kalian itu bisa seperti apa. Artinya sebenarnya dia masih mau tahu soal kamu. Ada energi satisfaction. Sebenarnya ya, ketika dengan kamu tuh dia banyak mendapatkan kepuasan ya, kepuasan batin. Ibaratnya tuh cocok lah sama kamu. Kamu tuh seperti apa yang dia harapkan, dia ekspektasikan gitu ya. Karena memang dedikasi kamu selama ini berdedikasi, berkorban, berfokus gitu ya, loyal gitu ya sama dia gitu loh ya. Dan cinta kalian, dia sudah melihat bagaimana perjuangan kamu, gimana integritas kamu, dan gimana komitmen kamu. Itu yang membuat dia sangat-sangat terdorong untuk datang ya. Hanya orang ini tipenya juga yang ketika pikirannya lagi mumet, lagi confusion, dia itu tipe yang nggak bisa untuk diganggu. Kalau lagi mumet pikirannya langsung deh ya, dia pingin menarik diri, pingin sendiri, nggak pingin diganggu ya. Apalagi tipenya influence, orang ini gampang sekali kepengaruh ya. Jadi orang yang memang mungkin mudah stres, mudah ngerasa panik, mudah ngerasa pikirannya kemana-mana, overthinking gitu ya. Jadi ketika dia pikirannya lagi mumet kemana-mana, banyak dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya, dia lagi nggak tenang, itu dia memilih untuk mendiamkan ya, karena dia butuh waktu untuk recovery. Jadi sekarang ketika dia datang sama kamu, itu juga adalah ketika situasinya sudah mulai membaik. Artinya mungkin ada progres yang tadi Sora udah bahas. Keadaan dia atau situasinya dia mungkin kayak pelan-pelan itu mulai membaik gitu ya. Makanya dia bisa mulai komunikasi lagi sama kamu. Selain memang ada hasrat yang sangat kuat, hasrat yang sangat kuat dengan energi kerinduan, energi dia butuh sama kamu gitu ya. Tuh, kerinduan, jadi kecarian kamu sangat butuh sama kamu. Kita coba lihat yang dia rasakan. Oh, langsung keluar kartunya. Bentar ya, aku nggak ambil dulu karena terlalu banyak. Kita pelan-pelan shuffle. Ini kartunya cukup tebel yang ini. Oke. I wish to be like you. Tuh kan tadi kan Sora udah bilang, dia itu banyak niruin kamu. Kamu tuh jadi inspirasinya dia. Dia berharap dia tuh bisa sekuat kamu, setegar kamu, seteguh kamu, serajin kamu, sededikasi kamu, sesetia kamu mungkin ya teman-teman. Artinya kamu tuh banyak memberikan dia inspirasi, dia banyak belajar. Bagaimana mungkin kamu bisa memaafkan aku setelah apa yang telah aku lakukan, setelah banyak kerumitan, masalah ya. Menurut dia itu sadar kayak dia banyak buat kamu kecewa ya, baik sengaja maupun tidak. Mungkin kamu sudah terluka juga dengan perilakunya dia, perkataan dia sengaja ataupun tidak gitu ya. Dan dia tuh sebenarnya mempertanyakan, kamu masih mungkin nggak ya mau maafin dia terhadap apa yang sudah terjadi gitu loh ya. Dia mempertanyakan itu. I'm obsessed with you. Orang ini masih sangat terobsesi sama kamu ya. Jadi terlepas dari sikapnya yang kesannya cuek, tapi sebenarnya dia masih terobsesi sama kamu. Masih mungkin suka mantauin kamu, masih nyimpan foto kamu, masih punya perasaan yang mendalam sama kamu gitu ya. Hidup aku tuh saat ini berantakan. Jadi orang ini hidupnya itu nggak baik-baik aja ya. Makanya sangat mempengaruhi pergerakan dia, perilaku dia, moodnya dia. I am blocked. Dia ngerasa banget pikirannya dia itu banyak mumet. Jadi kalau sekarang bisa membaik itulah, makanya dia baru mulai mau datang ke kamu. Aku berharap aku bisa menjadi seseorang yang lebih baik ya, orang yang berbeda, jadi seseorang yang mungkin lebih kuat ya. It is all too much. Dia merasakan masalah-masalah hidup yang dia hadapi itu sangat-sangat berat ya, terlalu melebihi apa yang dia mampu untuk tangani. Dia pengen mulai komunikasi lagi sama kamu, tapi dia sebenarnya nggak tahu mulai dari mana untuk ngomong duluan ya sama kamu ya. Mungkin bingung, mungkin takut gitu ya. Ada sedikit gengsi-gengsi yang tersisa gitu ya teman-teman. Tapi aku nggak tahu kenapa aku merasakan ini ya. Tanpa kamu ada rasa kehilangan, kangen, kecarian, hasrat yang kuat
aku tuh tidak berbicara sama kamu saat ini karena memang dia itu mengumpulkan ya, niat mengumpul, bukan mengumpulkan niat sih, mengumpulkan lebih tepatnya keberanian sih kalau yang Sora lihat ya. Seandainya aku bisa ulang waktu, aku pingin untuk memperlakukan kamu dengan lebih baik ya. Orang ini ada energi penyesalan. Tanpa kamu hidup aku tuh sangat-sangat putus asa, penuh dengan kegelapan, depresi ya, karena dia banyak merasa kamu itu menjadi salah satu cahaya yang bisa membantu dia keluar dari situasi sulit. Jadi apa yang akan terjadi berikutnya? Ada energi the devil. Teman-teman, orang ini tuh sebenarnya masih, secara jujur, fair, seorang mau bilang, orang ini masih penuh dengan energi toksik yang banyak ya. Karena memang dipenuhi dengan banyak masalah dan sangat mungkin banget orang ini juga masih terikat dengan sisi-sisi energi-energi yang ada ya, emosional lah, ego lah, lalalala lah ya. Dan masih terikat dengan situasi materialism. Jadi kamu harus paham bahwa sangat mungkin kamu harus kasih banyak energi positif, vibrasi positif sama dia. Karena orang itu kadang kalau udah berkutat terlalu lama dalam energi yang toksik itu susah keluar ya. Itu percaya apa enggak silahkan coba ya. Kadang-kadang kita jadi punya gambar diri dan pemikiran yang kurang baik. Makanya di sini ada energi the death. Artinya sangat mungkin banget banyak proses transformasi di sini ya. Big changes, perubahan besar gitu ya. Jadi sangat mungkin kamu sama dia akan melewati banyak proses perubahan besar dalam hubungan kalian ya. Berproses gitu ya, harus ada hal-hal yang dilepaskan gitu ya, dia juga mungkin harus dipulihkan, kamu juga harus dipulihkan, ada pola dari hubungan kalian yang harus diperbaiki ya, sehingga hubungan ini akan untuk jangka panjang itu akan bisa berhasil. Ada energi Ten of Pentacles ya, karena ini ngomongin soal financial security juga. Jadi salah satu pilar yang harus diperbaiki dan diperkuat adalah situasi keuangan ya, dan hal-hal yang bernilai lainnya. Maka kedepannya gitu ya akan ada kesuksesan untuk jangka panjang. Tapi proses transformasi itu memang harus berjalan teman-teman ya. Artinya walaupun dia mulai komunikasi sama kamu, ini energi negatif yang ada yang berkutat di antara dia dan di antara hubungan kalian harus pelan-pelan dilepaskan. Tapi yang pastinya ada energi rekonsiliasi yang sangat kuat ya teman-teman. Kak Sora, gimana sih caranya lepas dari energi yang negatif, perbanyak energi positif ya, bermanifestasi, kelilingi kamu dengan orang-orang yang positif, berperilaku positif, berkata-kata positif gitu ya. Kalau marah-marah, bandingin susah, ngomel-ngomel, ya itu bukan sesuatu yang positif gitu ya. Makanan yang nggak sehat itu juga bukan sesuatu yang positif. Jadi bisa mulai dengan merubah pemikiran, perilaku ke arah-arah yang positif. Dan perlu yang namanya sabar ya. Dari kemarin kalau aku nanyain harus gimana, ya dari kemarin diulang-ulang terus, intinya adalah sabar, patience ya. Silakan di Google artinya kalau nggak percaya. Sabar. Memang cuman satu obat yang ngadepin orang ini, cuman sabar ya. Kalau memang udah nggak sabar ya mungkin harus bye-bye gitu ya. Tuh. Quotes of the day ya dari Kak Sora ya, gantiin Kak Game ya. Kalau kamu sudah tidak bisa bersabar, mungkin itu saatnya harus bye-bye ya. Oke, origin ya, kembali ke titik awal lagi ya, di restart lagi ya. Kalau kalian nggak sabar ya susah gitu ya, karena ini memang harus banyak yang dipulihkan dan butuh kuat. Harus sabar dan harus kuat gitu ya, bukan kuat kamu bangun candi, bukan ya, kamu kuat dalam arti secara mentalitas, secara support ya. Memang perjalanan percintaan setiap orang itu kan beda-beda gitu ya, tapi dari pengalaman aku, setiap orang itu punya masalah percintaannya masing-masing. Hampir jarang lah ya yang benar-benar mulus, gak ada masalah, lancar jaya gitu, pasti ada aja dinamikanya ya, hanya beda-beda masalahnya. Ada yang masalah mentalitas, ada masalah keuangan, ada yang masalah restu, ada yang masalah komunikasi, ada yang masalah pengkhianatan, banyak deh, A sampai Z aja nggak cukup gitu ya. Itu aja sih dari Sora. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin membantu untuk menyupport secara finansial untuk membawa energi keberuntungan, silahkan dibeli gelang keberuntungan ikan. Dia gunanya menarik energi keberuntungan, baik secara finansial ataupun secara keberkahan ya. Namanya keberuntungan itu tidak harus selalu berupa materi, ketemu orang yang tepat, mendapat pertolongan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan kesempatan baik, itu juga keberuntungan. Dibantu di saat yang tepat oleh orang yang tepat, itu juga suatu keberuntungan.
Oke, batunya sunstone, kamu boleh Google batu sunstone sendiri. Ini adalah stok yang restock saat ini, stoknya kurang dari 1 lusin dan terus menipis setiap hari karena dibeli. Rugi kalau nggak punya, beli sekarang juga. Harganya 255.000 ya. Kalau di Instagram atau di Tokopedia 275.000 karena ada komisi Tokopedia yang lumayan. Kamu bisa beli ya. Biasanya seorang nggak pernah restock, ini karena kemarin ada yang requestan. Oke, jadi ambil barengan dikasih sama supplier Sora, dibeli segera teman-teman ya, khususnya kemarin yang udah requestan untuk restock, bisa untuk dibeli sekarang, jangan ditunda. Nanti kalau nunggu nanti, entar besok udah nggak ada baru nyari ya. Oke, cantik banget. Kalau kamu lihat aslinya ini lebih bagus. Ini udah Sora booster sama energi healing. Jadi nggak cuman Sora jual kristalnya, ini udah diprogram teman-teman. Makanya energinya beda. Bolehlah teman-teman yang udah beli tuliskan di kolom komentar bawah, itu biasa akan bisa kasih testimoni apa yang dirasakan. Oke, dibeli segera. Terima kasih dukungannya ya. Oke. Untuk teman-teman cowok bisa dikantongin. Banyak kok klien Sora yang mungkin nggak mau dipakai atau apa, itu bisa dikantongin. Oke. Kita sekarang coba lihat astrologi yang terungkap. Oh ya, astrologinya udah ada di sini, jadi aku bacain aja. Untuk teman-teman jangan lupa yang kepingin untuk dibacakan seperti di video ini, kamu bisa lihat kartunya. Terus kamu juga mungkin senang nonton untuk lebih bisa disimak, diulang-ulang kayak gitu ya, supaya lebih paham dan sebagainya. Karena mungkin juga susah janjian waktu karena kesibukan atau perbedaan waktu ya, daripada ribet dan pusing, cukup pesan paket pembacaan video. Jadi kamu cukup duduk manis, Sora recordin videonya khusus untuk kamu ya, spesial buat kamu, oke? Dan udah itu aja. Oke, DM ke Instagram Sora. Atau kamu juga bisa pembacaan online yang biasa, atau kamu juga bisa ketemu sama Sora langsung. Kalau kamu berada di Jakarta dan sekitarnya, silahkan monggo kalau mau konsultasi. Dan yang kepingin baca Bazi ya, terakhiran ini banyak yang baca Bazi banget, karena Bazi itu memang momentumnya sangat luar biasa ya. Jadi banyak ketepatannya biar kamu bisa ngerti diri kamu sendiri. Kenapa sih percintaan saya sering ada masalah, kenapa sih saya kayak gini, kenapa sih saya kayak gitu, saya harus gimana, lala gitu ya. Silahkan. Atau yang kepingin untuk belajar tarot karena memang kamu terpanggil, kamu butuh untuk bermotivasi, untuk ada waktu, biaya, dan tenaga, dan konsentrasi, silahkan boleh hubungi juga di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? Kita lihat astrologinya, cek Sun, Moon, Rising, Venus. Oke? Kalau males untuk mikir, di Google aja nanti dijelasin ya. Ada Aquarius, ada Taurus, ada Gemini, ada Virgo, ada Scorpio, dan ada Capricorn. Ya. Kita sekarang coba lihat astrologi alfabet yang terbuka. Teman-teman, kenapa sih aku baca aku lihat sampai sekarang masih tetap aja nggak ada yang mau ngeh soal masalah Sun, Moon, Rising? Kenapa sih? Kenapa sih nggak mau ngecek punya sendiri sama punya pasangannya? Tinggal di Google aja Sun, Moon, Rising, Venus itu apa ya. Nanti kamu masukin juga bisa ya ke Google. Itu nanti bisa dicek gitu ya. Kalau kamu males ngeceknya, boleh ke Sora nanti dicekin ya. Konsultasi sama Sora, nanti Sora bantu untuk dicekin. Oke. Itu bisa banget. Ya, kalau memang malas untuk cari tahu sendiri. Tapi sebenarnya untuk diri kamu sendiri tuh harusnya kamu mau untuk maju dan belajar ya. Yuk semangat, kita harus makin rajin makin hari. Apalagi kamu sudah jadi inspirasi loh buat dia. Oke. Jadi kalau kamu itu rajin, dia juga akan bisa rajin. BTSA PRYU FQNJ ZMHB RD 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf buat kekurangannya. Jangan lupa belanjanya Sora tunggu. Please dukung terus channel ini biar terus berkembang, biar segera dapat silver play button. Dukungan kamu sangat-sangat berarti buat Sora. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai ketemu lagi. Bye bye.